Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imran Takrira, NIM 10572113868 dari FM 18C. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi seminar manajemen keuangan. Terdapat 8 materi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman-teman, dan kali ini saya akan mencoba menjelaskannya kembali mengenai materi tersebut. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja terdiri dari dua unsur, yakni aktiva dan kewajiban lancar. Dalam dunia akuntansi, manajemen modal kerja adalah suatu strategi dalam memelihara tingkat keseimbangan aset lancar dan juga kewajiban lancar seperti mengelola arus kas, persediaan serta utang dan piutang perusahaan. Aktiva lancar ini bisa berbentuk kas, sekuritas, piutang, persediaan, dan juga pendanaan yang diperlukan untuk mendukung aset lancar. Nah, tujuan lain dari dilakukannya modal kerja antara lain ialah memenuhi laba ataupun rugi suatu bisnis, memaksimalkan dana dari pemilik saham, arena mempunyai rasio keuangan yang lebih positif, dan mampu menghargai modal kerja agar pembayaran kebutuhan bisa dilakukan secara tepat waktu, mampu melindungi perusahaan dari terjadinya krisis modal kerja. Dan adapun konsep modal kerja terdiri dari 3 konsep, yaitu yang pertama konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif pada manajemen modal kerja adalah pada kuantitas ataupun jumlah biaya yang terdapat di dalam unsur aktiva lancar. Aktiva lancar juga mempunyai dana berputar kembali pada waktu yang cenderung lebih pendek ataupun dalam bentuk semulanya. Yang kedua yaitu konsep kualitatif. Bila pada konsep kualitatif hanya berkaitan dengan jumlah aktiva lancar saja. Nah, dalam konsep kualitatif ini modal kerja akan sangat berkaitan dengan jumlah utang lancar ataupun utang yang pembayarannya harus segera dibayarkan. Dan yang ketiga, konsep fungsional. Dasar utama dalam konsep fungsional yaitu biaya yang tersimpan sebagai modal dan juga dana yang dikeluarkan mempunyai fungsi dalam memperoleh pendapatan bisnis. Baiklah, kita lanjut ke materi kedua, yaitu manajemen piutang. Manajemen piutang ialah praktik atau sistem yang dibuat oleh perusahaan melalui proses perencanaan, pengawasan, pengendalian uang yang ditagihkan pada pihak yang meminjam. Tagihan pada pihak lain yang dimaksud yaitu tagihan perorangan maupun perusahaan atas setiap aktiva atau aset perusahaan yang timbul dari transaksi kredit. Dan adapun fungsi manajemen piutang yaitu manajemen piutang dapat dilihat melalui 4 fungsi utamanya, yaitu perencanaan, merencanakan anggaran atau pos apa saja menggunakan pembayaran kredit. Yang kedua, perorganisasian, menciptakan kebijaksanaan atau prosedur penagihan piutang agar berjalan secara efektif. Dan yang ketiga, penerapan atau pengarahan, menerapkan kebijakan atau aturan yang telah dibuat sehingga perusahaan mampu mengetahui mana piutang tertagih dan tidak tertagih. Dan yang keempat, pengawasan, perusahaan mampu mengevaluasi kebijakan piutang yang telah dijalankan, apakah pengelolaan piutang berjalan efektif atau justru merugikan. Baiklah,
Itulah tadi materi kedua. Dan selanjutnya kita lanjut ke materi ketiga, yaitu manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan sistem untuk mengelola persediaan, bagaimana barang-barang persediaan dapat diklasifikasikan dan seberapa akurat catatan persediaan dapat dijaga. Di sisi lain, produksi dapat berhenti dan pelanggan menjadi tidak puas ketika barang tidak tersedia. Ya, baiklah, itu adalah tadi materi yang ketiga. Selanjutnya kita ke materi keempat, yaitu resiko dan hasil pada aset. Resiko, jadi pengertian resiko yaitu bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadiannya yang akan datang. Resiko selalu melibatkan dua istilah, yaitu ketidakpastian dan peluang kerugian finansial. Analisis resiko yaitu suatu metode analisis yang meliputi faktor penilaian, karakterisasi, komunikasi, manajemen, dan kebijakan yang berkaitan dengan risiko tersebut. Ketidakpastian peluang kerugian dapat dibedakan sebagai berikut. Yaitu ketidakpastian ekonomis, yaitu ketidakpastian dari kebijakan ekonomi yang pada gilirannya memengaruhi konsumsi, harga, atau perkembangan teknologi. Setelah itulah tadi materi keempat, kita lanjut ke materi kelima, yaitu rasio keuangan. Rasio salah satu metode analisa keuangan yang digunakan sebagai indikator penilaian perkembangan perusahaan dengan mengambil data dari laporan keuangan selama periode akuntansi sehingga dapat diketahui kinerja maksimum keuangan perusahaan. Rasio ini seringkali digunakan oleh manajemen perusahaan untuk memutuskan kebijakan-kebijakan yang diperlukan oleh perusahaan tersebut terhadap penyelamatan aset perusahaan. Adapun fungsi rasio keuangan ini cukup vital dalam sebuah keputusan perusahaan. Oleh sebab itu sangat penting untuk mempelajari terlebih data-data menjadi acuannya, yaitu berupa laporan keuangan, di mana data-data tersebut merupakan hal yang paling penting. Setelah itulah tadi materi yang kelima, kita lanjut ke materi keenam, analisa dana dan aliran cash. Jadi pengertian laporan arus kas. Informasi tentang arus kas suatu perusahaan berguna bagi pemakai laporan keuangan sebagai dasar menilai kemampuan perusahaan dan menilai kebutuhan perusahaan. Untuk menggunakan arus kas tersebut dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, para pemakai perlu melakukan evaluasi terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas serta keputusan. Perolehannya, perusahaan harus menyusun laporan arus kas dan harus menyajikan laporan tersebut sebagai yang tidak terpisahkan di laporan keuangan untuk periode penyajian laporan keuangan. Menurut Keon, Scott, Jr., Martin, dan Petty pada 2001, setiap usulan pengeluaran modal capital expenditure selalu mengandung dua macam arus kas, yaitu yang pertama arus kas keluar neto atau net outflow of cash, yaitu arus kas yang diperlukan untuk investasi baru. Dan yang kedua, arus kas masuk neto atau net flow of cash, yaitu sebagai hasil dari investasi baru.
Baiklah, itulah tadi materi ke-6. Kita lanjut ke materi ke-7, yaitu penganggaran modal. Penganggaran modal penganggaran modal atau capital budgeting terkait dengan proses pengambilan keputusan investasi jangka panjang yang mempunyai dampak strategis bagi kelangsungan hidup perusahaan. Penilaian kelayakan suatu investasi jangka panjang didasarkan pada arus yang relevan dengan investasi yang dilakukan, baik arus kas keluar maupun arus kas masuk. Mengingat investasi jangka panjang membutuhkan dana yang besar, sementara pengembaliannya bertahap melalui beberapa tahun, maka dalam menilai investasi jangka panjang perlu diterapkan konsep nilai waktu uang. Kerangka strategi keputusan penganggaran modal. Keputusan penganggaran modal harus dihubungkan dengan perencanaan strategi perusahaan secara keseluruhan. Strategi mencakup perencanaan masa depan perusahaan. Penganggaran modal secara implisit memerlukan suatu komitmen ke dalam masa. Dalam perusahaan, penganggaran modal harus diintegrasikan dengan perencanaan strategi perusahaan. Hal ini penting karena investasi yang terlalu besar atau terlalu kecil akan mempunyai dampak jangka panjang. Baiklah, itulah tadi materi ke-7, dan materi yang terakhir yaitu materi ke-8, biaya modal dan struktur modal. Biaya modal merupakan biaya yang harus dibayar atau dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan modal yang digunakan untuk investasi perusahaan. Modal ialah dana yang digunakan untuk membiayai pengadaan aset atau operasional suatu perusahaan. Biaya modal diukur dengan rate of return dari investasi dengan asumsi tingkat risiko dari investasi baru sama dengan risiko aktiva yang dimiliki. Biaya modal secara individu, itu biaya modal ini terdiri dari biaya modal utang perniagaan, biaya modal dari utang jangka pendek, biaya modal dari utang wesel, biaya modal dari obligasi, biaya modal laba ditahan, dan biaya modal dari penggunaan saham preferen. Dan yang kedua, biaya modal secara keseluruhan. Jika perusahaan menggunakan beberapa sumber modal, maka biaya modal yang dihitung adalah biaya modal rata-rata tertimbang dari seluruh modal yang digunakan, atau bisa disebut dengan WACC, Weighted Average Cost of Capital. Dan adapun struktur modal, yaitu pertimbangan atau perbandingan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan utang jangka panjang dengan modal sendiri. Besar kecilnya struktur modal yang digunakan oleh perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor pertama tingkat bunga, dan yang kedua susunan aktiva, dan yang ketiga stabilitas earning, dan keempat tingkat resiko aktiva, dan yang kelima jumlah modal yang dibutuhkan, yang keenam keadaan pasar modal, dan yang ketujuh manajemen perusahaan, dan yang kedelapan ukuran atau skala perusahaan. Jadi baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Mungkin cukup sampai di sini. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.